Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar manajemen proyek dengan judul Project Imaginer Hand Sanitizer Aloe Vera. Kelompok kita terdiri dari 1. Devi Susilawati 2019-57022, 2. Vika Haila 2019-57024, ketiga saya sendiri Nursabiati 2019-57025. Untuk penjelasan oleh Devi, silahkan Devi. Baik, saya akan menjelaskan dari pertama yaitu preface eksplanasi proyek. Hand sanitizer memang produk yang sudah tidak asing lagi terdengar oleh kalangan masyarakat. Begitu pula banyak juga produk-produk hand sanitizer di toko-toko. Akan tapi hand sanitizer ini sering kali dicari oleh orang-orang yang suka bepergian karena di mana tempat umum belum tentu menyediakan tempat cuci tangan seluruhnya. Terlebih sekarang ini adanya macam virus-virus yang dapat menyebar sehingga perlunya menjaga kebersihan. Kebanyakan hand sanitizer yang dijualbelikan ketika dipakai di tangan membuat tangan menjadi kering dan tidak nyaman. Oleh karena itu kita berinovasi membuat hand sanitizer ekstrak aloe vera yang dapat melembabkan tangan dan juga dapat dijadikan antiseptik yang mempercepat penyembuhan luka dan pastinya dapat menjaga kebersihan tangan di mana saja dan kapan saja saat melakukan berpergian. Untuk latar belakang itu sendiri, hand sanitizer atau pembersih tangan yang berguna untuk menghambat perkembangbiakan atau kematian mikroorganisme yang masuk dalam tubuh sesuatu organisme. Untuk memudahkan dalam membersihkan tangan kita, ingin membuat hand sanitizer karena lebih praktis untuk digunakan. Adanya pembersih tangan hand sanitizer dapat digunakan kapan saja, di mana saja, sehingga memudahkan pengguna karena terkadang di tempat umum belum tentu menyediakan air untuk mencuci tangan. Karena banyak orang-orang yang melakukan perjalanan atau wisata sulit menemukan tempat untuk mencuci tangan. Di Indonesia memiliki banyak tanaman yang digunakan sebagai obat untuk kesehatan dan juga kecantikan. Salah satunya yaitu tanaman aloe vera. Tanaman ini mempunyai manfaat melembabkan kulit, meredakan gatal, mempercepat penyembuhan luka, dan masih banyak lagi. Dilihat dari manfaat yang cukup besar dari aloe vera ini, mempunyai ide pembuatan hand sanitizer dari aloe vera. Dalam pembuatan hand sanitizer aloe vera ini memerlukan bahan alkohol sebanyak 90%, air 4%, gliserin 2%, dan ekstrak aloe vera 2%. Pada dasarnya hand sanitizer membuat kulit tangan menjadi kering. Oleh karena itu kita memiliki inovasi untuk menambahkan ekstrak link. Untuk tujuan dibuatnya proyek ini yaitu pembuatan hand sanitizer memudahkan orang-orang membersihkan tangan saat melakukan perjalanan ataupun di mana saja. Dan hand sanitizer memiliki peluang pasar yang besar. Project Objective Solve Be Smart. 1. Spesifik, tangible vision, kualitas dari produk hingga pelayanan dalam penjualan sangat diperhatikan, terlebih dalam melakukan pembuatan produk hand sanitizer. Pembuatan hand sanitizer aloe vera ini dilakukan dengan takaran bahan yang sesuai. Pelayanan dan kualitas yang diberikan untuk konsumen dilakukan secara maksimal, yang mana dapat menjadikan suatu bentuk timbal balik secara baik karena konsumen akan merasa puas dengan kualitas produk dan pelayanan. Measurable, quantifiable, standar. Dalam melakukan produksi hand sanitizer ini, penggunaan bahan mengikuti sesuai aturan yang telah ditetapkan untuk melakukan pembuatan hand sanitizer. Dalam jumlah 1 liter hand sanitizer memerlukan 90% alkohol kurang lebih dari 750 ml, 2% gliserin kurang lebih 10 ml, 4% air kurang lebih 30 ml, dan ekstrak aloe vera 30% kurang lebih 5 ml. Agreed upon by all of the stakeholder. Dalam bisnis ini pihak yang bersangkutan secara internal ialah pemilik dan juga 2 karyawan, sedangkan stakeholder eksternal memiliki supplier bahan baku dan juga konsumen. Dalam penyeimbangan hubungan dan peranan antara stakeholder memerlukan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Tanggung jawab kepada karyawan. Karyawan
Pemilik memberikan fasilitas yang nyaman dan aman kepada karyawannya, memberikan upah sesuai kesepakatan bersama antara pemilik dan karyawan. Dan karyawan tidak melakukan konsumen. Konsumen ialah mitra di sini konsumen ialah mitra bahwasanya perusahaan memerlukan adanya konsumen yang diharapkan oleh pemilik konsumen puas dengan produknya sehingga dapat melakukan pemesanan kembali. Tanggung jawab kepada supplier atau pemasok, melakukan kerjasama yang baik dengan seluruh pemasok agar dapat terciptanya hubungan dalam jangka panjang. Realistic given cost, resource, and quality. Bahan-bahan yang digunakan berkualitas dan memiliki grade yang memang baik untuk pembuatan hand sanitizer. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan hand sanitizer sebagai berikut. Harga 1 liter alkohol grade 95% yaitu 50.000, 250 ml gliserin grade 99,7% dengan harga 30.000, 1 liter Aquades 7.000. Total keseluruhan dalam pembuatan 1 liter hand sanitizer kurang lebih 87.000. Time limit deadline is clear and specific. Dalam bisnis ini, dalam pembuatan hand sanitizer ekstrak aloe vera membutuhkan waktu selama 2 hari 10 jam dari persiapan bahan baku hingga pengemasan produk. Baik, setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vika Khairia. Silahkan. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup proyek. Ruang lingkup pada proyek ini adalah pembuatan hand sanitizer dengan ekstrak aloe vera untuk melembabkan tangan yang kering. Selanjutnya, deskripsi produk. Hand sanitizer yaitu cairan pembersih tangan yang tidak memerlukan air untuk membilasnya. Hand sanitizer ekstrak aloe vera merupakan pembersih tangan dengan campuran ekstrak aloe vera yang berguna untuk antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Komposisi pada produk ini terdiri dari bahan alkohol yang berfungsi sebagai antiseptik untuk membunuh bakteri dan virus yang ada di tangan. Air sebagai pelarut, gliserin berfungsi untuk memberikan konsistensi pada alkohol, dan ekstrak aloe vera berfungsi sebagai pelembab pada kulit. Penambahan ekstrak aloe vera pada hand sanitizer ini berguna untuk melembabkan tangan sehingga tangan tidak kering. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan produk. Kelebihan pada hand sanitizer ini yaitu sebagai pelembab kulit tangan, sebagai penangkal virus, lebih efektif untuk menghilangkan kuman, dan lebih praktis. Kekurangannya yaitu tidak ampuh pada tangan yang cukup kotor, lebih cepat habis, meninggalkan residu, terasa licin bagi sebagian pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Sofiati. Tentang aktivitas proyek. Pertama itu deskripsi dari aktivitas proyek. Pada proyek ini, cara atau tahapan dalam pembuatan hand sanitizer dari lidah buaya itu pertama persiapan bahan seperti alkohol 92%, gliserin 2%, air 4%, dan lidah buaya 2%. Kemudian cuci lidah buaya. Setelah itu lidah buaya dikupas dan diambil dagingnya saja. Kemudian lidah buaya di blender dengan ditambahkan air 4% dan kemudian disaring. Setelah itu masukkan alkohol 92% ke dalam wadah. Selanjutnya tambahkan gliserin 2%, selanjutnya dan dengan ekstrak lidah buaya. Setelah tercampur rata, kemudian diamkan hand sanitizer selama 24 jamnya sudah tercampur, tidak terkontaminasi oleh bakteri yang ada di wadah. Setelah didiamkan, lalu siapkan botol spray dan tuangkan dalam botol spray satu persatu. Yang B yaitu tabel aktivitas proyek. Aktivitas 1 yaitu persiapan bahannya yaitu alkohol, gliserin, air, dan lidah buaya. Durasinya 24 jam. Aktivitas B yaitu mencuci lidah buaya, durasinya 1 jam. Produsernya A. Yang aktivitas C, kupas lidah buaya, durasi 2 jam. Produsernya B. Aktivitas D, blender daging lidah buaya dengan air 4% dan saring, durasi 1 jam. Produser C. Yang E, masukkan alkohol 92% ke dalam wadah, durasi 1 jam. Produser D. Yang F yaitu masukkan gliserin 2%, durasi 1 jam, produser E. Yang G, masukkan ekstrak lidah buaya, durasi 1 jam, produser F. Yang H, diamkan hand sanitizer selama 2 jam yang sudah tercampur tidak terkontaminasi oleh bakteri yang ada di wadah, durasi 24 jam, produser G. I, lalu siapkan botol spray dan diisi tuangkan per satu-satu, waktunya 3 jam, produsernya H. Biaya yang diperlukan membuat hand sanitizer berikut.
1 liter alkohol grade 95 50%. Hal tersebut tadi sudah dijelaskan. Serta gaji karyawan 5 orang karyawan dengan gaji 1 karyawan per hari yaitu 60.000. Yang C yaitu alur aktivitas pembuatan hand sanitizer. AON-nya yaitu start A, B, C, D, E, F, G, H. Rutenya yaitu lurus atau rata, itu karena aktivitas satu sama lain itu saling berhubungan. Makanya AON-nya lurus. Setelah itu AOA-nya juga seperti AON-nya sama lurusnya. Memiliki 9 aktivitas. Select time-nya yaitu waktunya. Yang A waktunya yaitu 24 jam. Yang B tadi 24 ditambah dengan waktunya B yaitu 1 menjadi 25. Yang C 25 ditambah waktunya 2 yaitu menjadi 27. Yang D 1 ditambah 25. Seperti itu ditambah dengan waktu prosesnya. Ini nilai TFF tadi untuk cara menghitungnya yaitu aktivitas A yaitu FS sama dengan tadi 24 dikurangi 24 yaitu 0. TF-nya juga 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Untuk aktivitas B F sama dengan 0. TF-nya juga 0. Aktivitas C, FF-nya 25 dikurangi 27 dikurangi 27 dikurangi 0 yaitu 0. TF-nya juga 0. Aktivitas D, FF-nya 28 dikurangi 28 dikurangi 0 yaitu 0. TF-nya juga 0. Aktivitas E, FF-nya 29 dikurangi 29 dikurangi 0 yaitu 0. TF-nya juga 0. 29 dikurangi 29. Aktivitas F, FF-nya 30 dikurangi 30 dikurangi 0 sama dengan 0. TF-nya juga 30 dikurangi 30, 0. Ini juga FF 31 dikurangi 31 dikurangi 0 yaitu 0. Aktivitas I juga FF dikurangi 5. Jam cat yaitu durasi dari aktivitas jam. Kemudian yang B itu 1 jam, yang C itu 2 jam, yang D itu 1 jam, yang E itu juga 1 jam. Sampai yang itu 3 jam, total keseluruhan aktivitas yaitu 58 jam. Material yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer ialah 1 liter alkohol grade 95%, 25 ml gliserin grade 99,7%, 1 liter aquades ekstrak aloe vera yang dibuat sendiri. Manusia, sumber daya manusia, kita memiliki 5 orang karyawan yang membantu dalam melakukan produksi produk hand sanitizer. Tools, berikut ini alat-alat yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer. 1 gelas ukur, 2 corong logam atau plastik, 3 pengaduk logam, 4 tangkis yang digunakan untuk semua bahan, 5 botol tempat sanitizer. 8 yaitu master budget atau estimasi kebutuhan biaya proyek per aktivitas direct. Yang A itu normalnya 24 jam. Crash-nya untuk dipercepat yaitu 20 jam. Biaya normalnya 870, crash-nya 90.000. Crash per hertz 7 percepat menjadi 0,5 jam. Normal biayanya 20.000 menjadi 30.000. Crash per hertz 20.000. C normalnya 2 jam dipercepat menjadi 1, biayanya normal 10.000 dipercepat menjadi 15.000, crashing cost-nya 5.000. D 1 jam dipercepat 0,5 biayanya normal 25, 5 dipercepat 32, terus crashing-nya itu ya 14.000. Setelah itu untuk tabel grafik itu yaitu 0,25, SF-nya 0, 24 itu dari waktunya. Setelah itu aktivitas IJ yaitu sampai hubungan 0A yaitu durasinya 24 jam itu normal, ongkosnya 870, dipercepat durasinya 20, ongkosnya yaitu 900. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Setelah itu bawah. Menghitung free slack. Jika durasi aktivitas dipercepat 1 jam dan total durasi waktu dapat dipercepat menjadi 49 jam dari proyek 58 jam tadi. Ini adalah tabel penjadwalan baru atau yang diupdate. Yang menjadi A dipercepat menjadi 2, 3. Karena tadi untuk pengurangannya
itu 0, maka ini kan 1, 23 ditambah 1, 24, terusnya setelah itu 24 dikurangi 20 ditambah SF-nya 23 menjadi 23 jam menjadi 47 ditambah 2 yaitu 49 jam. Ongkos baru, ongkos penjadwalan sebelumnya tadi waktu normal yaitu 1.015.000. Terus ditambah ongkos flashnya tadi 53 dikurangi 49 dikali 5.000 yaitu menjadi 1.035.000. Setelah itu untuk earned value analysis akan dijelaskan oleh Vika. Selanjutnya yaitu earned value analysis. Untuk BCWS ini biayanya dari biaya normal. Biaya normal dibagi dengan durasi per jamnya pada aktivitas 1, sehingga didapat per jamnya yaitu 3.625. 36.250. Untuk aktivitas selanjutnya, aktivitas B. Aktivitas B biaya 20 dibagi dengan durasi per jamnya. Dibagi dengan durasi per jamnya sehingga didapat 20.000, begitu dengan aktivitas selanjutnya. Selanjutnya, aktivitas tersebut dijumlah biaya aktivitas tersebut dijumlah. Untuk yang ACWP, biayanya didapat dari actual cost. Actual cost atau percepatan biaya. Sama seperti BCWS tadi, biayanya dibagi dengan durasi per jam pada aktivitas 1, percepatan waktunya 20 jam, sehingga didapat per jamnya 45.000. Begitu dengan aktivitas selanjutnya dibagi dengan per jamnya. Setelah itu dijumlah untuk BCWP, biayanya didapat dari biaya normal dikali dengan 100%. Sama seperti BCWS dan ACWP tadi. Didapat nilai BCWS, ACWP, dan BCWP.
dengan ACWP dan BCWP percepatan pada 48 jam. Next. Jadi next. Next step. Jadi pada 48 jam ini jam percepatan yaitu cost variannya BCWP dikurangi ACWP. 1.180 dikurangi 1.262.250 hasilnya min 82.250 atau over cost. Schedule variance BCWP dikurangi BCWS 1.180 dikurangi 1.833,42 hasilnya 1.169.166 sehingga didapat grafik seperti di bawah. Untuk kesimpulannya, dari penjelasan dapat Kesimpulannya. disimpulkan bahwa durasi aktivitas dipercepat 1 jam dan total durasi proyek dapat dipercepat menjadi 49 jam. Dari durasi proyek 58 jam membutuhkan biaya sebesar 1.035.000 dalam perhitungan earned value didapat cost varian sebesar minus 82.250 dan schedule varian sebesar 1.169.166 rupiah. Pada grafik yang dihasilkan di atas, BCWS mengalami kenaikan biaya hingga urutan waktu jam ke-35. Pada jam ke-36 mengalami penurunan biaya yang drastis. Pada bagian ACPW mengalami kenaikan biaya sebesar 1.200.000. Begitu dengan BCWP mengalami kenaikan biaya hingga kurang lebih 1.250.000. Jadi bahwasanya dalam melakukan percepatan waktu produksi mempengaruhi biaya menjadi kebutuhan biaya naik. Sekian presentasi dari tugas besar kami tentang hand sanitizer ekstrak aloe vera. Mohon maaf jika kami dalam menjelaskan ada kesalahan kata. Mohon dimaklumi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.